Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Ada pantun, pergi ke sungai mau memancing ikan. Ikannya segera berenang ke tengah sawah. Mengikut Yesus menjadi muridnya, rendah hatilah dan menjadi pelayan. Ingat ini akronim dari Elok Nian Dere Yesus. Renungan Lexio Divina diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 1-5 mengikut Yesus. Teman-teman yang terkasih, saat kita masih kecil pasti punya cita-cita. Ada yang ingin menjadi dokter, insinyur, polisi, guru, bahkan menjadi presiden. Kalau zaman sekarang ada juga anak-anak yang ingin menjadi YouTuber, barista, influencer, gamer, dan lain-lain. Saat dewasa, kala cita-cita sudah tercapai pun, tetap mempunyai ambisi menjadi yang terbaik, yang terkenal, yang terbesar. Pada dasarnya, bagi kebanyakan orang, termasuk juga saya, ingin menjadi yang terbesar. Sesuatu yang dianggap wajar dalam hidup duniawi kita. Masuk pada perikop kali ini, para murid pun punya ambisi bertanya kepada Yesus tentang siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga. Karena berpikir kerajaan surga sebuah bentuk kehidupan sosial, menjadi nyata kedatangannya dalam diri Yesus. Yesus mengajak mereka mengenal diri mereka lebih dalam. Sikap batin yang mementingkan orang lain akan membuat seseorang pengikut Kristus menjadi besar. Seperti Yesus yang memberikan dirinya demi kebahagiaan semua orang, bahkan kehilangan nyawanya untuk keselamatan seluruh umat manusia dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus bab 10 ayat 45. Setiap murid dipanggil menempatkan hidup pada Allah dalam kepercayaan utuh seperti seorang anak percaya kepada bapaknya. Mengikut Yesus tidak semata ikut kemanapun ia pergi, atau bagi kita sekarang ini meniru segala sesuatu tentang Yesus seperti dilakukan fans K-pop. Sikap seorang murid yang dikehendaki adalah membuka diri dan siap dibentuk olehnya. Untuk memasuki kerajaan Kristus, seseorang harus menyadari ketidakmampuan dirinya dan ketergantungannya yang mutlak kepada Tuhan. Bersedia belajar banyak hal baru dalam pewartaan firman Tuhan. Belajar kitab suci, seperti ikut KPKS, kursus pendidikan kitab suci yang menuntut komitmen, bersedia bertugas sebagai lektor di gereja, dan lain-lain. Sikap rendah hati di mata Allah layak mendapat tempat utama. Ambisi duniawi diganti dengan sikap rendah hati sebagaimana disimbolkan oleh anak kecil. Matius 11 ayat 29. Yesus Tuhan kita itu lemah lembut dan rendah hati. Yeremia 27 ayat 2. Yeremia memakai kuk pada lehernya sebagai lambang beritanya bahwa kerajaan Yehuda akan tunduk kepada kerajaan Babel. Seperti seorang anak kecil, dalam bahasa Yunani paidion, dari abad pertama di Timur Tengah yang dianggap tidak penting, bukan siapa-siapa, tidak memiliki status sosial. Dalam pelayanan di komunitas, bersedia melayani dari hal kecil dan tak terlihat, bersedia menyumbangkan waktu dan tenaga seperti bagian registrasi, bagian penjualan, pengumpulan dana, tidak pilih-pilih pelayanan apakah di tempat besar atau kecil. Teman-teman yang terkasih, Yesus juga membandingkan anak kecil dengan dirinya. Menerima anak kecil berarti menerima Yesus sendiri. Mari menempatkan diri kita sebagai pelayan bagi orang-orang yang selama ini dianggap lemah, kecil, hina, disingkirkan, atau diabaikan keberadaannya. Yesus, bantu aku menyederhanakan hidupku
dengan mempelajari kehendak-Nya. Saya menjadi apa? Sesuai kehendak-Mu dan menjadi orang itu. Quote Santa Teresia dari Lisieux. Siapkah kita mengikut Yesus dibentuk seturut kehendak-Nya? Sekian dan selamat menjadi pengikut Kristus yang rendah hati. Tuhan memberkati.